Nah, sertifikasinya namanya Intimacy Coordinator atau dikenal dengan IC. Ya. Aku waktu itu dapat karena beruntung Hmm. kali ini. Beruntungnya kenapa? Ada permintaan, ada yang mencari orang-orang dengan requirements tertentu. Nah, requirements-nya I think I'm fitting in. Ngajuin seleksi Amazon waktu itu yang bikin dengan IPA. Terus Bapak ngomong soal nasi itu maksudnya adalah aku jadi merasa bahwa maksudnya adalah ngasih makan orang ke sana. Jadi disiapkan kalau kita mau menyambut orang, disiapkan gitu. Kita mau menerima orang dalam hidup kita, ya kita siapkan gitu. Aku tuh ngerasanya jadi arahnya ke sana. Hey everyone, di sini obrolan tentang life journey dan spiritual journey. Langsung aja gue langsung mau ngobrol sama seorang aktor, produser juga, seorang modeling juga. Siapa lagi kalau bukan Putri Ayudhya. Hai. Thanks for coming Put. Lu udah nyiapin waktu untuk ngobrol sama gue di sini dan gila, kita ketemu malam banget dan sebagainya. Dan ini kayaknya gue the first time kayak pertama kali gue syuting semalam ini deh. Oh iya. Iya, the first time. Ya, tapi oke, tapi justru ternyata ketika malam ini vibration-nya akan berbeda gue rasanya. Gue rasain saat ini gitu. Put, gue itu ngerasa menariknya ada di IG lu ada Putri Ayudhya, right? Yeah. Nah, tapi di situ ada kue jahe something. Iya. Jadi itu apa sih kue jahe? Apa memang itu namanya kue jahe? Atau gue mikirnya gini, guys ya, gue mikirnya kayak apa nih orang suka Bollywood ya, kue jahe atau apa gitu? Apa sih sebenarnya? Jadi kue jahe itu dulu aku pernah punya studio foto. Enggak sih, usaha foto yang namanya kue jahe. Nggak nyambung tahu emang, jadi sangat tidak. Aku so bad at branding and stuff. Tapi kue jahe itu ternyata karena aku pakai secara konsisten di beberapa platform dan nama Putri itu banyak banget kan. Right. Nah, suatu ketika aku mau menghilangkan kue jahe itu, mau diganti aja gitu, jadi nama sendiri. Ternyata aku lagi di panggung, lagi moderator atau MC gitu. Terus ada yang teriakin kue jahe gitu. Serius? Yes, and then I realized that it is a brand. Jadi kue jahenya jangan dihilangkan. Putri tuh banyak banget, tapi Putri kue jahe ya cuma aku gitu. Jadi ketika aku tahu ada orang bilang kue jahe kan gitu, oh iya berarti you're pointing at the right person, yeah it's me gitu. Karena banyak banget, ada lagi yang bilang aku mirip sama Prisiana Sution dan beberapa orang-orang lainnya gitu ya. Jadi kayak kamu Putri ini kan, Putri yang itu kan main FTV kan? Kapan gue main FTV gitu? Kamu Putri yang ini kan, terus lain lagi ternyata maksudnya Putri Marino gitu kan, kayak beda banget. Jadi Putri kue jahe tuh udah berarti orang itu beneran aku yang dia maksud gitu. Tapi nama panjang lu sebenarnya siapa sih? Anissa Putri Ayudhya. Wow, nama lu keren banget. Maksudnya thank you. Itu ada artinya nggak satu-satu? Demikianlah orang tua saya kalau ditanyain tuh kayaknya Anissa artinya perempuan, Putri perempuan, Ayudhya juga perempuan. Jadi kalau 3 kali itu kan jadi minus ya. Jadi nggak perempuan-perempuan amat lah gue. Gitu. Doanya ada biar dominan untuk perempuan yang manis, perempuan. Gitu ya. Nah, tapi ya gitu jadinya, begini aja. Wow. Gitu. Wow. Mungkin di last start, mungkin gue mau ngobrol tentang awalnya mula lu masuk ke dunia modeling itu apa sih? Oh my god, jadi modeling itu sebenarnya ibu aku yang pengen. Mungkin punya anak perempuan pengennya manis gitu ya. Tapi awalnya ya gemes-gemesan aja karena aku banci tampil aja, lihat panggung maunya naik gitu dari dulu. Terus ibuku ngerasa udah ikut modeling sana gitu. Terus tapi ternyata nggak se-happy itu. Aku tuh nggak suka ternyata dibandingkan dengan orang lain secara fisik. Nggak suka karena nggak pede gitu. Wow. Akhirnya dengan disuruh sama nyokap untuk
jadi modeling dan sebagainya sempat bertahan cukup lama ya sampai 2011 something lu masuk ke Putri Indonesia atau ini benci kompetisi. Tapi dari dulu tuh aku ikut kompetisi, tapi kompetisi aku tuh kompetisi menggambar. For the longest time aku tuh anak militan lomba gambar. Kita udah tahu lawan-lawan kita tiap minggu nih gue akan ketemunya dia nih. Kalau ketemunya dia jurinya ini kayaknya gue bisa 3 besar. Kalau ketemunya si ini jurinya ini kayaknya ini agak berat nih. Wah ada si ini ikutan pasti dia yang menang. Wah gue tahu gue harus ngelawan dia dengan cara ini. Harus kasih warna ini, harus kasih sketch model ini. Jadi aku anak militan grup anak-anak tukang gambar yang mengejar hadiah tiap minggu sebenarnya gitu. Terus waktu berjalan, ternyata aku memang anaknya dari awal dibangun dengan feeling kompetisi. Ya, yang jadi bagus, jadi bisa bersosialisasi, jadi punya jiwa sportivitas, jadi punya urgensi dan keinginan untuk terus nge-push diri sendiri gitu. Apa break the limits and all the stuff. Nah, ketika kita semakin besar, semakin ada gambaran-gambaran lain tentang potensi-potensi kita, tiba-tiba mulai ditawarin nih, lo oke juga nih, kelihatan cakep nih, yuk ini apa yang modeling lah gitu. Terus oke, tapi aku tuh atypical, bukan tipe perempuan cantik Indonesia pada tahunku. Apalagi kalau film tuh yang masuk dulu yang blasteran-blasteran mukanya. Nah, jadi boyku sulit banget karena badanku juga bukan badan model. Bukan yang tipe proporsinya tuh bukan proporsi model. Terus berat dan tinggi aku juga bukan proporsi model. Jadi kalau dapat pinjam baju dari desainer tuh nggak bisa semua desainer masuk ke aku. Harus tertentu dan bentuknya tertentu gitu. So itu bikin aku ngerasa kayak kenapa sih gue harus dipaksain di dunia yang I don't think I'm that good at gitu. Jadi ya bekerja tapi kayak makan hati gitu rasanya. Ya. Seneng tapi ya senangnya karena ketemu orang baru, ketemu hal baru gitu kan, nyobain baju bagus-bagus, make up yang cantik-cantik, dapat ilmu baru terus. Tapi kayaknya bukan itu deh yang aku cari karena nggak fulfilling gitu rasanya. Ya udah, dijalanin. Tapi kan gitu ya, katanya kalau ngikutin keinginan orang tua, menyenangkan orang tua gitu, itu selalu ada hal baik yang terjadi. Jadi terakhir tuh aku mau ikut kompetisi kayak gitu adalah Putri Indonesia. Nah ketika Putri Indonesia, memang ternyata itu jadi stepping stone yang oke banget. Karena kedepannya sampai saat ini, Indonesia tuh masih senang banget ngelihat label. Ya, sorry to say, but it's true. That's true kan? Memang itu kenyataan seperti itu kan? Dan orang tuh ngerasa kalau label, kamu di Indonesia gitu. Iya. Indonesia bukan cuma gue, tapi banyak banget orang lainnya. Tapi cara ngomong ayu sih. Wow, oke. Beneran cara ngomong ayu sih. Dari awal kita ketemu aja pun, Salman juga, lu ayu banget sih memang. Gitu. Gue ngerti kenapa akhirnya jadi Putri Indonesia juga. Nah, tapi hal yang menarik adalah aku baru tahu karena aku suka ngomong ya. Ternyata ngomong tuh bisa menghasilkan duit. Jadi begitu udah tahu ke sana, kayaknya gue bukan modeling deh. Kayak gue lebih mendingan gue suka ngomong deh. Jadi mulai dapat duit dari moderator, MC, hosting. Pertama kali ketemu kamera tuh aku jadi reporter sama nge-host. For the longest time it was my career. I was thinking akan punya program talk show sendiri, kayak gitu-gitu loh. But then I found acting. Yang ternyata sangat fulfilling buat aku gitu. Sampai kalau nggak salah, koreksi gue kalau gue salah, bahwa lu sempat jadi kayak apa ya, mungkin host TV apa gitu, kayak like adventure atau apa gitu ya? Iya, jejak petualang. Iya. Itu gimana tuh bisa masuk ke situ itu gimana tuh? Tadinya casting buat anchor, tiba-tiba kayaknya belum. Sebelum lagi cari tuh host buat petualangan. Gitu kan. Terus casting, terus dihubungi masuk. Lah, gue bilang gimana sih? Ya udah terus 4 tahun aku di situ. Wow. Traveling. Tapi gini ya, ketika lu masuk ke banyak dunia sebelum ke dunia acting, nanti kita omongin bahwa akhirnya utama modeling, lalu 2011 lu masuk ke Miss Indonesia dan sebagainya.
Putri Indonesia. Putri Indonesia, Miss sorry. Indonesia adalah Miss kompetisi yang lain. Oh gitu, beda ya? Iya, beda. Sorry. Gue Putri Indonesia. Nah, itu gue ngeliat mulai kapan lu menyadari bahwa hidup lu itu bukan dari standar orang lain penglihatannya. Wow, that's a big question. Hidupku bukan dari standar orang lain. Karena kan sorry ya, kalau kita ngomong modeling dan sebagainya kan pasti kita dilihat di standarnya mereka. Cantik itu mesti begini, tinggi sekian, kulit sekian, cara makan pun juga mesti gimana dan sebagainya kan gitu. Akhirnya lu bagaimana untuk menyadari bahwa gue nggak bisa nih ngikutin standarnya kebanyakan orang lihat kecantikan itu. Kayaknya kesadaran itu tumbuh ya, jadi dikit-dikit. Kayak misalnya awalnya mulai dari perlawanan sebetulnya. Kayak ditawarin, maksudnya ikut kompetisi, tapi aku bilang, tapi aku mau, tapi ada hal-hal yang aku mau ngambil bukan karena aku mengikuti plek-plekan peraturan yang mereka mau, karena aku merasa ada value yang aku nggak cocok. Aku mau, tapi aku harus boleh ABC gitu. Jadi ada syaratnya mulai tuh. Nah, itu aku merasa aku bisa mulai memperjuangkan diriku. Terus, kalau aku pikir kesadaran paling besar adalah dengan acting ya. Karena kalau acting tuh, ketika aku memilih menjadi aktor, aku merasa bahwa disitulah aku hidup dengan standarku sendiri dan bisa menentukan target untuk diriku sendiri. Berarti tahun 2018 aku memutuskan meninggalkan karirku yang lain dan kemudian memilih full di keaktoran. Gitu. Full apa? So? Full di keaktoran. Oke. All in deh di keaktoran. Right. Kalau misalnya kita sedikit main time travel gitu, kita bayangin kalau kita bisa ke masa lalu gitu, di usia lu umur 18 dan di situ lu melihat diri lu di atas panggung sebagai modeling. Apa yang lu ngomong ke diri lu di usia 18? Bukan di situ tempat lo gitu. Kayak itu deh, aku kan bilang gitu. Hey, you're good at something else, Put. Apa ya, di umur 18 kayaknya itu deh yang aku bilang. Tapi itu kan curang ya, karena aku udah tahu apa yang akan terjadi di hidupku kemudian. 18 tuh ngapain ya? Let me check it out. 18 tuh aku baru masuk kuliah ya. 17, 18 tuh berarti kan kita di awal-awal masa kuliah ya. Iya. Tapi di awal masa kuliah tuh aku juga awal masa kuliah tuh aku ngapain ya? Aku kerja sambil kuliah karena aku harus membiayai kuliahku. Tapi itu adalah pertama kalinya aku ketemu dengan kamera untuk entertainment. Aku hosting tuh pertama di umur segitu. Jadi, iya, di umur 18 mungkin aku akan bilang sama diriku, waktu itu aku tidak ada di panggung. Aku kayaknya anak teater deh waktu itu. Justru lu saat itu usia gitu lu di pemain teater? Iya, aku tuh teater dari SMP sebenarnya. Jadi I know since a long time that I like acting. That I know aku akan panjang di kehidupan yang ini bidangnya gitu. Tapi nggak tahu secara spesifik di bagian apanya. Right. Gitu. Kupikir dulu aku suka banget sama teaternya. Tapi ternyata kan bukan teaternya yang aku suka, actingnya yang aku jatuh cinta. Gitu. Jadi apa ya, 18 kalau pikir-pikir lagi, kalau pertanyaan waktu aku ada di panggung melenggak-lenggok sebagai model gitu, aku akan bilang itu don't push it, I don't think it's your thing gitu. Tapi kalau ngomongin 18 tahun, oke, aku akan bilang ini. Aku akan bilang ke diriku sendiri, good job, well done, you're enough. Karena aku merasa di waktu itu nggak ada yang bilang bahwa aku cukup. Di waktu itu aku ngerasa bahwa aku nggak pernah cukup. And it hurts a lot. So good.
So today I want to get to know you better. Gue hari ini pengen banget mengenal lu lebih baik lagi, Put. Oke. Gue mau tahu deh, lu terlahir dari keluarga seperti apa, pola asuh seperti apa? Pola asuh ya. Ini kalau ngomongin zaman sekarang, kita kan banyak ngomongin reparenting ya. Right. Nah, aku tuh ngerasa juga lahir dari keluarga yang cukup konvensional. Cukup konvensional, tapi orang tua aku tuh berusaha untuk open-minded. The problem is they are conventional. Jadi mereka pun struggling dengan cara mereka memahami dirinya sendiri dan memahami society. Itu yang aku pahami. Mereka orang tua yang sederhana dengan mimpi-mimpi yang tidak sederhana menurutku. Jadi ada clash di situ. I almost think that my parents are not a happy person. Mereka banyak merasa bahwa harus mengalahkan dirinya untuk membahagiakan orang lain gitu. Yang aku tahu sekarang nggak kayak gitu konsepnya. Right. Lu boleh happy kok gitu. Nah, aku ngerasa dulu aku tidak tumbuh dengan cara yang aku inginkan. Tapi kan aku nggak tahu gimana cara yang aku inginkan di zaman itu. Right. So, apapun yang terjadi saat ini, aku merasa bahwa jalanku memang dididik dengan cara seperti itu. Ya. Gitu. Wow. Tadi lu sempat ngomong, kalau gue nggak salah dengar bahwa lu sempat, berarti saat itu lu cukup banyak kelas sama orang tua. Banyak dong. Seperti anak muda pada umumnya ya. Ada masa-masa rebelliusnya kita. So, ketika lu banyak gesekan lu hubungan sama orang tua lu dan sebagainya, lu menjadi anak yang seperti apa saat itu? Mungkin ini bagusnya. Kalau aku sedih, marah, patah hati, aku jadi lebih produktif. Seniman banget sebenarnya. Seniman kan gitu ya, patah hati jadi lagu gitu kan. Tapi aku bodoh di musik, jadi bukan jadi lagu. Cuman aku bekerja lebih banyak. Tapi jadi kayak orang depresi kalau dipikir-pikir. Tau gak sih orang depresi yang produktif? Ya. Jadi mereka kerja aja terus pada akhirnya. Jadi kayak ngerobot. You just do it, you don't ask, you just do. You suck the pain and then you do. Kerjain aja terus gitu. Nah, nggak sehat kan sebenarnya. Tapi di waktu itu, kupikir itu dua mata pisau. Semakin aku banyak sakitnya, semakin banyak pencapaiannya. Iya. Tapi sisi lainnya adalah ketika lu lihat bahwa di dalam diri lu ibaratnya kayak, oh ini borok banget nih, udah bernanah banget nih. Iya. And it has to stop di satu waktu gitu. Wow. Gue mau tahu deh, titik terendah lu di masa kecil lu apa ya? Atau di masa remaja lu apa ya? Kalau ditanya titik terendah tuh pasti akan ada fase-fase dalam kehidupan kita ngerasa gila gue low banget ya gitu. Tapi ntar begitu kita jalan hidupnya sekian tahun kemudian ada lagi yang lebih low gitu kan. Yeah. Mungkin yang paling deket adalah tahun 2020-an kemarin ya. Ini 2025. Oh 2000 berarti 2023 masih deket kok. Itu ibuku sakit, bapakku sakit, terus kami hampir kehilangan rumah, dan aku bekerja gila-gilaan untuk berusaha mengcover itu. Ujungnya rumah kami hilang, ayahku meninggal, kami nggak punya meninggal? Iya, my dad died. My dad passed away like 2-3 tahun lalu ya berarti. 2022 berarti gitu. Terus ibu harus balik ke kampung, harus balik ke Solo gitu. Yang kampung sih, kota sih, kota. Tapi aku sebagai anak yang tinggal sama orang tua sampai umur 30-an gitu kan di Jakarta, terus aku baru pindah ke rumah sendiri 2019 kemarin gitu. Tiba-tiba nggak ada bapak, nggak ada ibu tuh, gue fix anak rantau nih gitu rasanya. Adikku juga gitu kan. Terus kami terpisah, dan untuk pertama kalinya kami terpisah semuanya gitu.
Itu kayaknya masa-masa dimana filmis banget ya, drama banget hidup gue ya gitu. Bener-bener kayak cerita aja gitu. Di saat bokap meninggal, berapa lama lu akhirnya bisa memproses bahwa gini, setiap kita kehilangan sesuatu, nggak selamanya kita proses dengan cepat gitu ya. Proses. Iya, Ya, aku termasuk kayak nyicil prosesnya. Jadi nggak ada nangis jadi idol tidak bisa bergerak apa tuh nggak ada. Tapi setelah lewat 1-2 tahun tuh baru kenangan-kenangan bapak tuh datang. Gitu, karena aku merasa di akhir-akhir hidupnya bapak tuh di tahun-tahun terakhir tuh kami nggak sedekat itu. Sementara waktu dulu dari kecil tuh aku deket banget sama bapakku, deket banget kayak abis tuh remaja Tom and Jerry ya, gitu kan masa-masa rebellious itu. Terus makin gede tetap nggak ngerti pikirannya dia dan segala macam. Makin beda jalan segala macam. Terus begitu bapak meninggal ya oh gini rasanya nggak ada ayah gitu. Terus aku anak pertama kan. I feel like I have to be responsible for everything happen in my family. Jadi kayak I beat myself so hard untuk punya tanggung jawab itu gitu. To keep everything going. Terus baru setahun kemudian kenangan-kenangannya bapak, komentar-komentarnya ayahku yang suka dikomentarin sama dia, aku baru oh maksudnya ini ya gitu. Baru mulai datang. Nah, ketika itu datang baru mulai berasa grieving prosesnya baru berjalan. Jadi panjang kalau buat aku gitu. Sampai sekarang ada masa-masa kayak oh maksudnya bapak tuh ini dulu gitu. Baru ngerti gitu. Momen apa sih yang paling mengena banget sama hubungan sama bokap lu yang mungkin kalau lu inget lu masih merasakan mengena banget di perasaan lu? Waktu ayahku sakit tuh kan bapak delirium parah ya. Jadi hal halusinasi. Sakit apa? Komplikasi udah macam-macam. Oke. Terus delirium udah jadi sadar nggak sadar mulai ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Terus ada satu waktu bapakku tuh dalam keadaan dia kan sangat memperhatikan society. Jadi sangat self aware gitu loh. Right. Terus social conscious gitu. Nah, ayahku tuh suatu kali dalam deliriumnya, ayahku bilang aku lupa waktu bilangnya beras atau nasi gitu. Berasnya mana, nasinya mana gitu. Disiapin gitu. Terus aku jawab iya gitu. Tapi kenapa gitu kan maksudnya? Ternyata maksudnya disiapin karena akan ada banyak orang datang untuk melayat dia. Wow. Terus dan aku nggak ngerti cuman kayaknya aku jadi makin merasa ke belakang ini kan aku ngurusin semakin banyak orang. Iya. Terus bapak ngomong soal nasi itu maksudnya adalah aku jadi merasa bahwa maksudnya adalah ngasih makan orang ke sana. Jadi disiapkan kalau kita mau menyambut orang disiapkan gitu. Kita mau menerima orang dalam hidup kita ya kita siapkan gitu. Aku tuh ngerasanya jadi arahnya ke sana. Dan waktu beliau ngomong soal itu yang paling dekat ya itu bahwa akan ada banyak orang datang ke rumah disiapkan makanannya. Maksudnya itu. Tapi kayaknya yang diomongin harusnya ya dalam waktu yang panjang ketika jiwa orang udah travel di mana-mana gitu dalam keadaan dirinya seperti itu aku tuh merasa bukan hanya saat itu yang dia omongin tapi masa dimana dia sudah bisa melihat jauh ke depan apa yang akan aku temui apa yang akan adikku temui gitu dan jadi rasanya jadi lebih besar it's bigger than life gitu bahwa kamu akan pegang sesuatu, kamu akan menemukan apa dalam hidupmu, bersiap-siaplah nak, gitu. Kalau aku nangkepnya ke sana. Wow. Put, tadi gue sempat ada kelewatan sedikit. Lu bilang bahwa lu sempat kayak kesulitan secara finansial, itu kehilangan rumah. Nah itu apa yang bisa terjadi lu kehilangan rumah? Rumah biasa digadai urusan bisnis mah.
Terus Serius? iya, bukan gue yang gadai, gue yang mesti nanggung ya kan. tapi ya maksudnya itu sesuatu, itu resiko yang udah ditempuh keluargaku, yang memang disepakati bersama. Enggak sih. Ya memang mau diambil resiko itu, jadi ketika itu terjadi ya harus kita tanggung aja gitu. Dan menurutku banyak kok yang mengalami, bukan hanya aku doang. Right. Tapi memang waktu itu rasanya berat banget dan kayak hilang akal, mau ngapain lagi gitu ya. Badan udah habis, tapi nggak boleh patah gitu rasanya. Semua orang tuh kayak udah patah, gue nggak boleh patah, badannya nggak boleh kalah. Jadi I have to be able to move forward. Prosesnya berapa lama, Put? Maksudnya dari kehilangan rumah hilang, habis itu kehilangan bokap tuh prosesnya berapa lama lu ngalamin itu semua? Waktu itu bapak meninggal. Bapak meninggal dulu, terus kayak sebulan kemudian rumah mau diambil bank. Jadi yang paling kasihan tuh ibu aku sih sebenarnya. Karena waktu itu aku tidak memahami. Aku ngerti, I understand the idea of sayang banget kalau rumah ini diambil orang. We understand the idea. Tapi aku nggak paham. Aku bisa membayangkan betapa beratnya untuk ibu aku melepaskan rumah itu gitu. Tapi hatinya tuh belum sepaham itu gitu. Nah, ketika dalam waktu berjalan ini baru rumah tuh artinya ini, kebutuhannya ini gitu. Dan itu kan rumah yang sama bapak ibu dibangun berdua gitu. Dulu aja katanya ibu sama bapak tuh sempat pindah di awal-awal tuh belum ada kusennya gitu. Jadi kayak yang ini bener-bener rumah yang mereka bangun bersama. Terus rasanya itu kayak ibu habis kehilangan bapak, terus kehilangan rumah gitu. Terus jauh sama anak-anak gitu kan PR banget ya. Sempat jauh sama anak-anak? Karena beda kota kan tiba-tiba jadinya. Norak banget aja gitu. Kita biasa kalau ibu kita ada di Jakarta kan tinggal kangen tinggal ke rumah gitu. Iya. Ini nggak ada. Di saat itu lu benar-benar yang menjadi mungkin anak yang berapa bersaudara sih? Dua bersaudara lu yang pertama ya? Pertama. Nah, jadi anak pertama perempuan lagi gitu ya. Berusaha untuk kuat, berusaha untuk menunjukkan ke yang lainnya bahwa everything is fine, everything is oke aja, baik-baik aja. Itu gimana? Enggak sih, kita nomor satu yang adalah mengakui everything is not okay. Bukan, kalimatnya berarti not everything is okay. And it's fine. It's life. Right. But I want to make sure that we will be okay. Gitu. Dan sakit, iya. Ya udah sakit, tapi dijalaninnya sama-sama ya. Gitu. Nomor satu itu kali ya. Assuring bahwa we can do this. Bahwa apa yang terjadi sama kita, kan katanya gitu ya, Allah bilang nggak yang datang ke kita harusnya ujian yang memang mampu kita lewati. Gitu. Nggak ada cobaan yang melebihi kemampuan kita. Jadi ya kita jalanin aja. Tugasnya manusia kayaknya ngejalanin deh. Kenapa Allah mengizinkan bokap meninggal, habis itu rumah hilang gitu? Kenapa Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup lu dan keluarga lu? Nggak tahu ya, yang bisa jawab cuma Allah tuh. Kenapa begitu? Aku nggak ngerti sih kenapa itu. Ya, tapi kupikir kalau itu nggak terjadi, aku nggak tahu aku gimana sekarang. Mungkin waktunya aja ya. Aku ingat banget soalnya temenku tuh dulu pernah nanya, lu pernah nggak sih Put kehilangan sesuatu yang deket dengan lo? Enggak, belum pernah. Terus tahun depannya aku kehilangan teman dekat aku satu, teman dekat aku dua, and then my dad, and then a house. And then my mom got far away. I was like, well, life is just so funny. Dengan banyak kehilangan gitu ya, orang-orang yang sayang, sahabat lu mungkin, ya utama bokap gitu, rumah dan sebagainya. Lu menjadi orang yang seperti apa?
menjadi orang yang menerima bahwa kehilangan itu bagian dari hidup. Bahwa bukan cuma gue yang kehilangan, orang lain juga punya kehilangannya sendiri-sendiri, dan penderitaan orang tuh nggak bisa dibanding-bandingin. Ya, setuju. Anak kecil kehilangan permen, patah hatinya sama dengan remaja kehilangan pacar menurut aku. Mungkin dengan aku kehilangan rumah. Tapi kan persoalan kehilangan tuh tergantung hilangnya apa yang bermakna buat kita dan maknanya apa gitu. Dan aku semakin yakin bahwa orang semakin dewasa itu kalau kita mampu kasih makna sama apa yang kita bikin. So, being grown up is to be able to create meaning. Kalau buatku ya. Dan kayaknya dengan kehilangan-kehilangan ini bikin aku punya kemampuan dan ketahanan yang lebih untuk create meaning, mencari arti dalam kehidupan, mempertimbangkan langkah-langkahku gitu. Kalau dulu pas lagi jadi host traveling kan nggak takut mati ya? Ya. Kayak udah aja, nggak ada beban, nggak ada apa. Dan gitu. juga udah berbeda ya gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang agak lumayan takut mati. Karena kalau aku mati ntar kayaknya yang ngurusin ibu aku siapa, yang ngurusin adik aku siapa, yang ngurusin yayasan yang aku lagi pegang siapa gitu. Oh, punya yayasan? Nah maksudnya tapi bukan yayasan, ini yayasan pendidikan. Jadi kita berusaha memberikan scholarship, memberikan ruang untuk teman-teman belajar gitu. Yang terus kalau sekarang udah menikah, nanti suamiku gimana gitu. Ya meskipun semua jawabannya sama. Ya. Kalau aku kenapa-kenapa gimana? Ada Allah, tenang aja gitu. Semua udah ada yang ngatur, nggak apa-apa. Tapi ada kekhawatirannya sih. Mungkin ini, ayo daripada kita berani mati saat ini, pandemi tuh mengajarkan aku nggak berani mati, tapi berani hidup. Karena hidup tuh panjang gitu tantangannya. Mati udah selesai. And then what? Gitu kan. Hidup tuh banyak hal yang tidak kita sangka, banyak kejutannya, banyak surprise-nya. Dan nggak semua orang berani hidup menurutku. Ada orang-orang yang ya udah ada aja, and it's fine. Itu pilihan tiap orang juga. Tapi hidup tuh kayak nggak takut patah hati gitu. Kayak mencintai sebesar-besarnya gitu, dan itu nggak apa-apa. Sakit tuh nggak apa-apa, kan manusia gitu. Berani ngerasain gitu, nggak takut overwhelmed sama perasaan. Gitu. Berani hidup aja gitu. Itu keren tuh, Put. Tadi lo bahas bahwa pandemi itu bukan takut mati, tapi justru malah berani hidup. Dan gue denger itu kayak mind blowing banget, gitu kayak wow, bener juga ya, bener. Saat itu harusnya orang-orang mikir bahwa bukan takut mati, tapi malah harus berani untuk hidup gitu, untuk survive, right? So mungkin gue agak lebih maju sedikit lagi bahwa lu menjadi aktor dan sebagainya. Boleh kasih pesan dulu nggak buat teman-teman nih yang awal-awal mungkin baru belajar dari aktor, pesan-pesannya apa sih, dan bagaimana biar mereka, walaupun mereka menjalani banyak peran gitu ya, mungkin murid-murid itu utama banyak peran dan sebagainya, tapi tetap tidak kehilangan identitasnya mereka sendiri, karena itu sangat penting, right? Iya. Buat siapapun yang lagi mau belajar acting, jangan takut buat kenal sama diri sendiri. Acting bukan buat sembunyi dari dirimu, atau bukan buat lari dari masalah-masalahmu, tapi acting tuh justru untuk mencari solusi tentang apa yang kamu hadapi saat ini. Kenapa aku jatuh cinta sama acting? Karena acting memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku akan hidup. Metode-metode keaktoran membantuku menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa gue acting buat apa ya? Pertanyaan itu dulu yang perlu dijawab kelihatannya. Jadi aku mau acting buat apa?
Apakah untuk mencari ketenaran dan popularitas? Boleh kalau maunya kayak gitu. Pertanyaannya kenapa harus acting? Kenapa bukan nyanyi? Kenapa bukan bikin video joget viral gitu ya? Topeng Kenapa harus bercanda harus acting gitu? Nah, penting banget menurutku kamu tanyakan ke dirimu sendiri, kenapa mau jadi aktor? Kalau udah ketemu jawabannya, baru dipelihara deh semangatnya. Put, tapi gak lu ngomong tadi sama teman-teman, gue justru jadi penasaran banget di sekolah lu belajar ngajar acting gitu ya, murid-murid tuh masih banyak gak sih yang mereka kayak gue acting mau ngapain ya, buat apa gue acting ya, masih banyak hal-hal kayak gitu gak sih yang terjadi dalam diri mereka? Banyak yang nggak mempertanyakan itu ke dirinya sendiri. Banyak yang gue ya suka aja sama acting gitu. Ya, itu yang jadi masalah, jadi end of ending-nya. Jadi masalah kalau kamu pengen punya karir di keaktoran. Oke. Karena kalau kamu pengen punya karir kan karir tuh sesuatu yang panjang komitmennya. Right. Kalau kita menghabiskan harta yang paling berharga di dunia ini, waktu gitu ya, itu kita harus tahu ngabisinnya buat apa kan. Kalau kita nggak tahu ngabisinnya buat apa, ngapain gitu. Aku nggak ngerti jawabannya apa, dan acting memakan banyak waktu. Investasi waktunya tuh besar. Karena mengambil waktu pertumbuhan dirimu. Jadi kalau nggak dicari tahu, nanti kamu kehabisan waktu. Kan itu satu-satunya yang nggak bisa diulang. Mau manusia sepintar apapun kan kalahnya sama waktu ya. Right. Dan kurasa waktu yang bikin ukuran soal kehidupan sih. Wow. Jadi buat teman-teman tuh ya, kalau kalian mau belajar acting, pastiin dulu kalian tujuan acting buat apa, dan endingnya kalian end up-nya akan menjadi seperti apa, right? Iya, betul. Mungkin ini menarik ya. Gue sekarang tuh kebanyakan bahas sama lu ada tentang film, drama dan sebagainya. Gue lupa tadi gue udah bahas atau belum di sini di pas kamera tentang soul drama. Itu gimana sih, maksudnya lu bisa nemuin soul drama itu seperti apa? Itu benar-benar kayak spiritual banget gitu maksudnya. Oke. Menarik banget soul drama, tetap bisa kalian Google ya teman-teman langsung dengan mudah. Dan aku lupa nih, tapi aku harus dikoreksi. Kalau nggak salah, yang pencetusnya adalah seorang profesor dari Kanada. Nah, awalnya soul drama itu aku dengar dari temen di kampus. Waktu aku S1 psikologi. Nah, ditawarin mau ikut nggak soul drama nih? Dan tulisannya itu ada psikodrama, spirituality, and creativity. Menarik nih, yuk ikutan karena pengen belajar psikodramanya. Begitu masuk, jreng, ternyata itu adalah psikoterapi, grup terapi, bro. Jadi aku di dalam situ malah diterapi jadinya. Itu gitu. terapinya gimana ceritanya? Macam-macam, di dalamnya ada movement terapi, ada music terapi. Mereka pakai beberapa tools untuk bisa menjelajah ke diri kita. Satu hal yang aku ingat banget tuh, kita harus menemukan satu kata tentang diri kita tuh siapa gitu. Waktu itu yang muncul katanya adalah produser. Kalau aku, produser tuh apa? We have to produce something to be loved. Pertanyaan paling besar, apa yang kamu lakukan untuk dicintai, untuk kamu merasa dicintai. Nah, terus dipil, dibuka kayak bawang, dikupasin satu-satu gitu sampai core-nya adalah waktu kita umur 5 tahun, what did you do to feel love gitu. Waktu itu aku ngerasa I have to do something, I have to create something to feel love gitu. Loved by who? By significant others, bisa dari orang tua kita, bisa by God, tergantung, itu pilihan setiap orang gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kita dikasih tahu bahwa we need to do nothing to be loved. We already loved by God, by that substance yang orang percaya apapun itu gitu, yang maha, yang ada di atas sana yang mengatur semua ini gitu. Ujung-ujungnya sih itu ya, dikasih tahu bahwa kita tuh dicintai, kamu nggak perlu harus berusaha gimana juga, you're actually loved. Wow.
Di saat itu berarti lo banyak belajar banget ya di saat. Ya banyak banget. Terus banyak juga metode-metode yang masih aku bawa, bahkan bisa aku lakukan di dalam kelas saat ini. Boleh sedikit kasih contoh nggak? Contohnya, gini, I-word. Misalnya kita lagi bareng sama teman kita, kadang-kadang kita tuh nggak punya kemampuan untuk menjelaskan diri kita sendiri. Right. Kita marah aja, kita sedih aja, atau kita seneng aja, kita ngomongnya tuh kemana-mana. Ya. Sementara sebenarnya yang mau diomongin adalah aku kecewa. Misalkan kalimatnya itu. Nah, karena kita nggak mampu mengatakan itu, kemudian kita punya teman yang kayak jadi hati nurani kita nih ceritanya. Yeah. Praktisnya gitu. Dia akan di sebelah kita, dia pegang bahu kita. Terus dari sini nanti kan akan kerasa ketika sesuatu yang dikatakan itu tepat, kita tuh kayak ada yang ngelepasin burden kita. Jadi sih kayak, iya itu. Tiba-tiba suddenly we get relax gitu. Nah itu yang dilakukan misalkan aku ngomong macam-macam, muter. Terus partnerku akan bilang, kamu marah gitu. Aku tuh bukan marah, aku tuh gini-gini. Aku tuh gak suka karena gini-gini. Kamu kecewa. Bukan soal kecewa ya, ini tuh soal gini. Terus tapi yang dia ngomong tuh bukan kamu, dia ngomongnya I-word, jadi aku. Okay. Aku ingin kamu merhatiin aku. Aku pengen kamu merhatiin aku. Jadi itu kalimatnya yang muncul gitu. Nah ini hati nurani nih yang nyari nih. Kita ngapain nih? Apa yang terjadi sama kita gitu. Jadi bisa dikatakan aku yang sejati yang berkomunikasi, aku yang sejati yang benar-benar yang mengutarakan itu semua, right? Iya. Gue jadi pengen bahas filosofi yang lebih dalam, tapi ntar dulu. Sebelum ngomong bahas film lebih lanjut, aku kan tadi sempat bilang lu nikah dan sebagainya gitu ya. Gimana perasaannya lu nikah dengan seseorang yang menurut gue satu pekerjaan juga nih, beda soal aktor yang satu. Oke. Gimana ya? Seru-seru aja ya. Masih boleh norak nih. Seru-seru aja, happy-happy aja. Aku justru ngerasa kayak memang Tuhan punya rencana ya buat kita gitu. Jadi sama dia tuh aku ngerasa, mungkin itu yang paling keren. Sama dia, aku ngerasa cukup, tapi selalu punya challenge. Aku merasa cukup dan bertumbuh bareng sama dia. Wow. Gitu. Dan kita bisa saling mengkritisi satu sama lain gitu. Okay. Apalagi dia anak ini kan film critics, jadi dia kayak, kamu mainnya kenapa begitu? Ya, gue lagi dikomentarin gitu. Jadi pernah sempet dia agak ribut dikit ya sih, agak gue udah capek nih ya, gue udah ini banget, lu masih ngatain gue itu kurang bagus, jelek dan sebagainya. Pasti pernah ada momen kayak gitu gak sih, kayak gitu maksudnya, menurut lu yang bagus seperti apa sih gitu, kayak drama sinetron gitu guys. Oke, enggak, dia nggak pernah bilang aku bagus atau jelek, tapi dia nanya terus. Dia akan bikin evaluasi. Tapi dia nggak pernah bilang, kamu jelek sih, kamu bagus sih. Enggak, karena jelek atau bagus tuh subjektif kan. Right. Yang dia tanyain tuh fakta. Misalnya, kenapa kamu cara ngomongnya seperti itu? Misalnya gitu. Yeah. Atau kenapa kamu memutuskan, contohnya aja, kenapa kamu memutuskan untuk lari ke sana dan bukan nolongin si ini dulu, gitu. Oh, oke. Jadi yang dibahas adalah sikapnya, actionnya yang dibahas, gitu. Sehingga ketika aku punya, aku soalnya gini, justifikasinya. Nggak bisa, kalau kamu adalah orang dengan karakter begini, harusnya implikasinya ini. Jadi kita ngomongin sebab akibat, causal effect gitu. Okay. Nah itu jadi menarik gitu. Atau riset, karena dia antropolog kan. Jadi yang dibahas adalah pembahasan sosial budayanya gitu. Misalnya. Menarik banget. Karena dia akan ngomongin sosial budaya, aku akan ngomongin psikologi. Aku ngomongin daleman, dia akan ngomongin ekosistem gitu. Bener-bener banget. Put, gue mungkin mau nanya suatu hal yang mungkin kalau nggak suka desmen nanti bisa di-cut atau di-bip aja gitu. Ya, oke. Di-bip.
Lalu pernah ngomong di satu, gue lupa di YouTube mana dan sebagainya, bahwa suami lu itu, bipolar or what? Iya. Serius? Iya. Dan dia openly about it. Udah on medication tapi udah lepas sekarang. Udah nggak medication lagi. Terus dia bisa, ini sesuatu yang kita bisa bilang bahwa orang bipolar, orang dengan kita istilahnya neurodiversities bisa produktif. Gitu. Dan sedangkan gue lupa bahasa lu apa tadi. Kalau suami lu bipolar, lu itu apa tadi? ADD. Nah, itu gimana? Maksudnya gini, dengan itu ADD itu penyakit mental juga atau something? Gue nggak tahu. Kita istilahnya apa ya? Attention deficit disorder. Persoalan kekurangan atensi terhadap topik. Jadi kalau ngomong bisa lompat-lompat. Gitu. Tapi sekali lagi itu baru prognosis ya kawan-kawan. Jadi aku belum didiagnosa. Tapi waktu ditanyain soal prognosisnya, kamu gini, iya. Kamu gini, iya. Kamu gini, iya. Kamu gini, iya banget gitu. Terus semua tools, semua alat tes yang aku cobain itu mengarah ke situ, mengindikasikan memang iya gitu. Jadi tapi ya udah, cuman aku nggak pernah secara fokus karena ada tesnya gelombang otak dan segala macam gitu. Cuma aku memang punya temen yang juga ADD, psikolog juga gitu. Terus kita ngobrol, wah Put lu ini banget sih gitu. Tapi aku nggak pernah mengambil secara resmi. Hanya semua terapi terkait hal itu works di aku. Oke. And it helps a lot. Dan dengan menerima bahwa aku bukan ini, kan selama ini aku berpikir wah kacau nih gue, wah kayaknya aku out of place banget gitu. Tapi ya itu karena aku memaksakan diriku untuk bekerja dengan cara pada umumnya. Dengan cara orang pada umumnya memahami sesuatu. Tapi ternyata aku memahami sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang pemahamannya sebenarnya nggak kalah dalamnya, nggak kalah pentingnya gitu. Dengan cara orang-orang, dengan pemahaman orang lain, atau dengan tingkat pemahaman orang lain. Tapi caraku bekerja ternyata lain. Dan itu cuma perlu diterima aja sih. Nggak apa-apa juga gitu. And then I feel special. So, kita merasa kayak this is our superpower aja gitu. Lalu nikah sama suami lu sebelumnya pacaran berapa lama? Pacaran? Kayak kita nggak pakai pacaran deh. Nggak, berapa lama? Deket-deket aja deh. Deket-deket berapa lama? Aku tuh kenalnya dari kuliah. Hah? Aku naksir sama dia dari pertama kali lihat dia. Oke, wow. Ya, gitu. Terus kemudian kita berpisah 10 tahun tuh. Ada ketemu lagi. Wow. Tapi gini, ini yang gue penasaran. Dengan lu punya kekurangan seperti itu tadi, walaupun lu tidak mengklaim bahwa lu benar-benar 100% apa tadi namanya? ADD. Dan secara mungkin secara datanya suami lu bipolar gitu ya. Itu gimana lu bisa tetap bisa menyatu itu gimana dengan kalian berdua punya mungkin kekurangan something gitu? Ternyata we good for each other. Karena keteraturan itu jadi fondasi yang bagus. Ternyata berumah tangga membangun fondasi keteraturan yang baik gitu. Dan membangun habit yang nggak scattered. Kalau misalkan ada habitnya yang clear, ada tonggaknya yang fix, kita ngerasa punya support system, it helps you to find a better way or clearer way to go with your future. Gitu. Wow. Sesimpel kita bangun, kita tahu kita mau sarapan bareng gitu. Besok kan gitu lagi ya. Di antaranya kita mau ngapain boleh, mau kerja, mau pergi, mau ini segala macam boleh, nggak apa-apa. Tapi kita tahu kita akan pulang ke dia lagi gitu. Wah itu very good. Obrolannya keren banget. Gil, apa ya namanya? Kisah hidup lu tuh menarik banget ya gitu ya. Aku pikir semua kisah hidup orang tuh menarik ya. Cuma ketahuan apa enggak aja. Ya enggak, maksud gue baru tahu hal-hal ini di sini doang gitu. Maksud gue. Masa? Iya, karena di beberapa podcast gue juga nggak nemuin ya kayak misalnya lu ADD ataupun suami bipolar dan sebagainya. Gue nemuin, tapi secara detail ini gue baru pertama ternyata gini, ternyata Putri Ayu seperti ini kok dan sebagainya. Lu kan banyak banget ya main film ya,
sekitar 40 something film. Yeah, I think so. Iya. Baik, mayoritas gue ingetnya ada film banyak kan horor. Nah, hidup lu ikut-ikutan di horor punya contoh nih, misalnya tiba-tiba lagi nyuci piring atau lagi sendirian kayak gerak puyang nih gerakin nih. Kayak gitu gak sih? Pernah gak sih kayak jadi kayak nggak sengaja gitu kayak kebanyakan gitu ya? Kan kalau kita acting tuh kan riset. Iya. Terus berapa kali harus acting yang terkait dengan ilmu hitam, berarti kan kita riset. Iya. Nah, dengan kita riset, kita jadi knowledgeable on something. Right. Kita tahu sesuatu, tinggal persoalannya percaya apa enggak, itu aja. Setuju. Nah, aku sebagian dari apa yang kami lakukan. Kan keluargaku tuh, bapak ibu aku beda agama. Terus aku dan adikku juga sempat beda agama, terus sekarang jadi sama agamanya. Kakekku, nenekku masih ada kejawennya. Gitu. Jadi buat aku spirituality, magis itu tuh sesuatu yang akrab rasanya di aku. Rituals gitu. Ternyata aku suka. Itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang boleh dilakukan dengan tujuan penghormatan pada alam, pada Sang Pencipta, pada siapa-siapa yang mendahului kita, atau siapa yang sudah ada di tempat yang kita pijak ini gitu. Karena siapapun yang masuk ke dalam satu ruangan, pasti ada yang udah lebih tua yang ada di ruangan itu. Right, gue ngerti maksud lo. Jadi, ya ada beberapa hal yang bisa aku lakukan dan masih aku lakukan. Dan itu mungkin orang rasanya klinik, tapi kalau buat aku, enggak, ini kita menghormati alam aja. Menghormati leluhur kayak misalnya kan ada tuh katanya dengar-dengar kan karena ada orang bilang malam satu suro mandiin keris. Beberapa orang kan kebanyakan ngertinya, wah ini musyrik nih, oh ini. Padahal kalau buat gua bahwa hal-hal itu justru sebenarnya menghormati leluhur, right? Iya, bisa ke situ atau menghormati alam aja. Iya. Dan menurutku nggak ada masalah dengan melakukan itu selama kita jadi nggak menduakan Tuhan. Ya. Dan kalau dari film ya kita kadang-kadang sugesti. Malah ketika main film aku tuh nggak boleh jatuh ke dalam sugesti itu. Karena kalau kita trans jadi ada hal-hal yang nggak terkontrol sama kita. Sementara esensi dari acting adalah we have control on what we are doing. Justru ilmu tertingginya menurut aku kontrol kalau dalam acting. Ikhlas yang jadi ilmu tertinggi dalam hidup itu adalah jalan masuk pertama menuju acting. Kamu harus ikhlas bahwa tubuhmu dipakai sama tokoh. Kamu harus ikhlas tubuhmu dipakai sama menjadi tools, menjadi vessel untuk cerita gitu. Ikhlas dulu, kalau lu di situ aja udah nggak bisa ikhlas, susah tuh masuknya. Gitu. Nah horor, aku pernah dengar bahwa yang ada di dunia sebelah kita nih nggak tahu kalau kita lagi syuting namanya. Bisa aja mereka ikutan mampir, merasa diajak ikutan gitu. Kalau mereka merasa, ih lucu ya ikutan yuk gitu, kan bisa aja. Pilihan dia juga, orang kita yang ngada-ngadi, bikin nyalain dupa lah, bikin baca-baca mantra. Aku nggak mau syuting yang pakai mantra beneran, nggak mau gue. Kalau mau harus ada yang dirubah. Jadi aku nggak, karena itu kan sesuatu yang udah punya kehidupan ya. Oh, lo ada yang pakai mantra beneran? Ada film-film sekarang tuh sengaja bacain mantra, sengaja ini. Maksudnya kayak kalau buat aku itu tuh bukan buat mainan, bukan buat pura-puraan. Jangan, mendingan diganti karena film is a film, movie is a movie, it's not real life. Nggak perlu dipancing-pancing Pak. Kan udah ikutan, nggak usah dipancing, kita kasih aja ruangnya, kita buka aja, dia tuh udah datang sendiri, udah ikutan sendiri, dan ya udah. Dan jangan sampai juga orang atau apapun men-take over apa yang tidak seharusnya. Kalau yang datang, ini kan kita bikin film, harusnya yang mengatur adalah filmmakernya, bukan dunia yang lain di luar filmmakingnya. Ujung-ujungnya nanti jadi promo film ya. Itu sudah. Wah, kayaknya kesurupan guys gitu. Wah, shoot aja buat promo film keren gitu. Katanya kesurupan capek, jangan lah. Meninggal udah. Wow. Yang lucunya ada yang menariknya ada lu sekarang jadi pengajar dan lu punya spesialis ataupun lisensi
mungkin kalau bahasa Indonesia ada koreografi tentang hubungan raja atau hubungan intim. Itu apa sih namanya waktu itu? Tadi gue lupa. Namanya adalah Intimacy Coordinator. Nah, itu awal lo dapet itu gimana caranya? Nah, sertifikasinya namanya Intimacy Coordinator atau dikenal dengan IC. Ya. Aku waktu itu dapat karena beruntung kali ini. Beruntungnya kenapa? Ada permintaan, ada yang mencari orang-orang dengan requirements tertentu. Nah, requirements-nya I think I'm fitting in. Ngajuin seleksi Amazon waktu itu yang bikin dengan IPA, Intimacy Professional Association. Kita ikutan seleksinya, lolos dari Indonesia 2 orang lolos. Kita kelas hybrid dengan teman-teman di Asia rata-rata, plus Australia, Jepang kalau nggak salah. Nah, kita kelas 3 minggu online padet, terus minggu kita di Singapura in-person meeting, latihan koreografi. Nah, dari situ ada ujiannya, alhamdulillah 2 orang Indonesia nih lolos nih. Siapa ada sih? aku dan Runi Rudianti. Gitu. Okay. Yang perlu aku jelaskan sekali lagi adalah Intimacy Coordinator adalah orang yang membantu memfasilitasi kegiatan atau memfasilitasi adegan terkait dengan keintiman. Jadi bahasa Indonesianya adalah koordinator keintiman. Kita fasilitator ketika ada adegan intim. Adegan intim itu apa? Ada tadi yang dirimu bilang, sexual activities. Ya. Sexual activities itu apa aja? Mulai dari pegangan tangan, pelukan, ciuman, sampai hubungan seksual. Dan itu bisa dilakukan sendiri, berpasangan, atau beramai-ramai. Kita tahu macam-macam bentuknya. Kemudian yang kedua ada nudity atau ketelanjangan. Kalau kita biasa main bola buka baju cowok-cowok. Kalau hari biasa, daily activities oke. Di film itu masuknya partial nudity. Gitu. Kamu pakai celana panjang ini bukan nudity. Tapi kamu pakai hot pants, it could be a partial nudity. Gitu. Gue baru tahu tuh. Apalagi buat Asia yang atau Islam, let's say kita ngomongin aurat, gitu kan? Right. Gitu. Tapi kalau misalkan aku kayak gini, ini kesannya jadi bukan partial nudity karena aku tuh pakai atasan dan bawahan. Dan di Indonesia kita merasa ini bukan nudity. Tapi ketika aku pakainya tank top, mungkin itu akan terasa nudity, partial. Ketika aku pakainya kemben dan adegannya mengindikasikan aku sedang mandi, ada kesan bahwa aku telanjang karena aku mandi. Padahal gue pakai kemben. Itu masuknya full nudity karena ada kesan ketelanjangan. Tapi bisa jadi full nudity kalau benar-benar ada adegan yang menunjukkan ketelanjangan menyeluruh, kelihatan bokongnya, kelihatan payudaranya, misalnya gitu. Tapi kalau misalkan cuman pinggang ke atas, kelihatan payudaranya, tapi bawahnya pakai celana, hitungannya partial nudity, gitu. Tapi kita harus tahu mana yang terbuka. Tadi ya, berarti ada aktivitas seksual, ada ketelanjangan. Udah belajar banyak guys hari ini guys. Terus yang terakhir satu lagi adalah close proximity. Apa itu close proximity? Kedekatan secara fisik. Misalnya adegannya bunuh-bunuhan, tapi ini orang ngomong di sini deket banget. Terus kita disekap, terus udah deket banget rasanya kayak kita semuanya. contoh ini sini. Jangan dong. Maju sini. Terus ada juga adegan yang kita sebelah-sebelahan. Kita berdekatan. Bahunya tidak bersentuhan. Tapi kita sangat berdekatan. Dan kita bisa lihat, oh ini lagi flirting nih ceritanya. Oh ini lagi deket, tapi catatannya adalah stakeholder di dalam adegan tersebut tidak merasa aman. Stakeholder itu siapa? Pemainnya, sutradaranya, film krunya merasa tidak aman. Dalam bentuk 3 tadi, aktivitas seksual, nudity, dan close proximity, ada yang merasa tidak aman, boleh mengontak kami. Jadi, intimacy coordinator bukan hanya hadir untuk adegan ranjang saja, tapi adegan yang mencakup 3 hal tadi. Dan yang minta IC bisa siapa? Bisa pemain, bisa sutradara, bisa produser, bisa film kru.
Dari 4 sumber ini mereka bisa mengontak kita, atau satu lagi tambahannya adalah platform. Misalnya Netflix itu ada salah satu, dan Amazon, dan mungkin HBO sekarang ya, sudah merupakan platform yang minta kalau ada adegan intimate-nya, ada intimacy coordinator-nya. Gampangnya apa? Intimacy coordinator adalah orang yang menjaga keamanan di lokasi syuting saat terjadi adegan intim. Kemudian bedanya apa dengan tim yang lain? Sama, kita kru film juga. Dan yang paling dekat saat ini apa ya? Kerjaan yang paling mirip dengan intimacy coordinator? Stun. Tim stun menjaga dalam hal fisik. Kami menjaga dalam hal intimacy. It could be physical, it could be psychology. Kami goalnya adalah safety. Jadi kita bikin nyaman kru di lapangan, bukan bikin nyaman, bikin aman gitu. Karena yang kita lakukan adalah protokol. Ada set tertutup, nggak boleh banyak orang masuk kalau adegannya lagi sensitif gitu misalnya. Nah itu yang kita lakukan. Gue sempat kita itu ya sama istri gue pernah nonton something, kita lupa ya film apa ya Bia waktu itu ya. Jadi kayak film Jepang di Netflix gitu ya. Tentang kayak mereka masing-masing punya rumah tangga gitu ya, tapi ceritanya itu film Jepang di Netflix. Mereka punya rumah tangga masing-masing, tapi semua itu istri-istrinya pada selingkuh semua. Ada suami selingkuh dan sebagainya. Di situ gue ngeliat ada literally adegan ranjang yang benar-benar tidak sensor secara physically. Ngerti gak sih kalau misalnya cewek telanjang benar-benar literally kelihatan semuanya. Nah, tapi itu juga ini, maksudnya memang ada peraturannya, ada somethingnya juga atau gimana? Saya benar-benar literally ini loh, bugil loh. Iya tergantung kesepakatan dalam filmnya. IC bisa dihadirkan kalau ada yang merasa tidak aman, itu nomor 1. Atau ada yang butuh merasa aman, itu yang kedua. Intinya, intimacy coordinator itu dihadirkan untuk memastikan bahwa film ini dilaksanakan dengan consent yang tepat. Semuanya konsensual, tidak ada efek lanjutan ke belakangnya gitu. Wow, akhirnya lu belajar luar biasa banget ya. Enggak, maksudnya sorry Bu, remember me, gue sempat lupa. Lu di sutradara atau di director? Lu pernah di sutradara atau director, gue lupa. Tidak pernah sutradara, tidak pernah produser. Sebenarnya produser iya, tapi sutradara iya, tapi teater dan film pendek gitu. Jadi kalau aku dibilang produser, enggak juga sebenarnya. Jadi seperti sutradara gitu ya? Aku jadi aktor aja, udah. Sutradara teater paling. Tapi kalau dengan sutradara teater gitu, lu tetap dikasih leluasa untuk kayak mengatur banyak hal nggak sih? Atau nggak sama sekali? Kupikir ya semuanya base-nya naskah ya. Patokannya di situ, naskah dan budget ya, gitu. Wow. Nah, akhirnya dengan pencapaian lu yang luar biasa dari modeling, aktor, macam-macam gitu ya, akhirnya lu sempat belajar mindfulness. Iya, kurasa basic. Awalnya apa? Bisa belajar mindfulness? Kan acting memang harus here and now ya. Oke. Jadi termasuk salah satu materi yang kita pelajari. Oke. Right. Awalnya gimana? Maksudnya ceritain dikit dong, maksudnya awalnya belajar mindfulness itu seperti apa dan sebagainya? Menurutku mindfulness tuh harus dilakukan oleh semua aktor ya. Karena aktor kan present in the moment. Right. Kita hadir betul-betul di waktu itu, di tempat itu, di saat itu. Kalau kita butuh melakukan itu, semua yang kita lakukan sebenarnya itu mindfulness sih. Meditasi, grounding gitu kan. Itu supaya kita benar-benar hadir di saat itu. Nah, acting tuh menuntut itu. Mau nggak mau harus kita lakukan untuk dapat kualitas acting yang baik ya. Jadi awalnya menurutku being mindful adalah cara untuk aku bisa berakting dengan lebih baik. Right. Di luar itu karena aku perhatiannya gampang banget kepecah, being mindful ngebantu aku banget untuk menyelesaikan kerjaanku. Karena aku sering banget
megang banyak hal tapi nggak kelar. Oh, oke. Nah, Wow. gitu. Being mindful tuh ngebantu aku untuk bener-bener merampungkan pekerjaan satu persatu. Dan pernah nggak sih lu satu momen kayak satu kondisi yang kayak karena lu banyak hal yang lu aku kerjakan dan sebagainya, pernah nggak sih bener-bener yang kapan terakhir lu bener-bener mindfulness banget dalam apa yang lu kerjakan atau di kondisi apa gitu. Kayaknya kalau kayak gini harus mindful deh. Oh, oke. Karena pertanyaan Anda tidak terduga ya. Jadi kita Emang apa sih pertanyaan gue yang terduga sih guys gitu. Emang gue apa sih nanya apa? Banyak yang bintang tamu ngomong kayak gitu loh. Maksudnya apa Iya sih kan? gitu maksudnya? Jadi harus benar-benar didengerin pertanyaannya supaya bisa dijawab dengan baik menurut aku. Oke, mungkin the last question adalah kita kan tahu kita akan tua nanti. Bahkan mungkin kita punya target di usia berapa kita berpensiun di dunia entertain ini gitu, right? One day lu udah gak ada atau meninggal gitu ya, atau lu pensiun. Lu pengennya orang-orang mengenal lu sebagai apa? Apa yang lu pengen mereka ingat tentang? Kayaknya aku nggak pengen. Aku pengen kalau orang ingat aku, mereka ingat soal dirinya sendiri. Kayak I have me. Bahwa dari semua yang kamu lewati di dunia ini, temanmu yang paling deket, temanmu yang paling yang sudah memeliharamu adalah dirimu sendiri gitu. Right. So jangan ingat aku, tapi ingatlah soal dirimu sendiri. Bahwa semua tuh udah, semua yang ada di kamu tuh cukup. Kan kita katanya dibikin atas citra Tuhan ya. Right, bener. Dan Tuhan tuh berbagai rupa sesuai dengan pandangan umatnya. Jadi kita adalah kita gitu. Terus mungkin kalau pertanyaannya tadi juga, sebenarnya pikiranku berhenti di kalimatmu yang pertama. Kita kan tahu kita akan tua dan kemudian nanti meninggal gitu. The thing is, I don't know aku akan sampai tua apa enggak. Kita nggak pernah tahu kan, kita sampai kapan hidupnya gitu. Dan itu bukan sesuatu yang menakutkan saat ini. Iya. Jadi aku merasa pengennya apa ya? Pengennya yang sekarang adalah apa yang terbaik ya, gitu. Bahwa ya kita pengen itu kita aware, kita ya siapa cita-cita kita kan pasti orang tuh pengen bahwa hidupnya tuh fulfilled ya. Dengan cara apapun, karena setiap orang fulfillednya beda-beda. Aku cuma merasa bahwa kayaknya kapanpun, belum siap sih kalau dibilang kapanpun lu diambil, gue udah siap gitu. Belum siap. Tapi kalaupun aku diambil, aku tahu bahwa I've been happy in my life, I've been sad in my life, but after all, I've been feeling alive. Dan ketika itu yang Allah kehendaki, I think it's enough. Wow, thanks Putri. Lu udah datang ke sini. Thanks for coming sekali lagi, dan teman-teman, inilah biografi Putri Ayudhya. Dadah.